waktu liburan bersama keluarga, wisata alam menjadi salah satu pilihan. Nah, di destinasi super prioritas yang satu ini, wisata alamnya sangat menakjubkan. Di mana lagi kalau bukan di Danau Toba. Nah, hari ini saya akan berkeliling ke wisata Danau Toba untuk memberikan alternatif wisata bagi Anda yang berencana liburan ke sini. Kira-kira di mana saja? Simak lengkapnya berikut ini. Kawasan Danau Toba yang ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas diharapkan dapat memberikan pengalaman wisata tak terlupakan bagi wisatawan. Salah satunya lewat keindahan bentang alam di beberapa destinasi wisata andalannya. Pemirsa, ini adalah Bukit Holbung yang merupakan destinasi pertama saya ketika berwisata di kawasan Danau Toba. Tepatnya berada di Desa Dolok Raja, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Nah, di Bukit Holbung ini menawarkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Udaranya pun cukup segar karena berada di dataran tinggi begitu. Nah, Anda bisa melihat kawasan perbukitan yang bergelombang dengan hamparan rumput yang cukup hijau, juga langit biru yang sangat luas. Bagi Anda yang suka hiking, trek ke sini juga cukup menantang dan Anda juga bisa berkemah di kawasan ini. Namun memang Anda harus membawa peralatan camping Anda sendiri. Nah, ini baru puncak pertama, kita akan melaju ke puncak-puncak selanjutnya yang berada di kanan saya yang langsung menghadap ke kawasan Danau Toba. Saya beruntung datang ke Bukit Holbung sebelum memasuki musim kering, sehingga hamparan rumput hijau sangat memanjakan mata. Dalam perjalanan, saya juga bertemu wisatawan yang sedang berkemah. Kira-kira, seperti apa kesan pengunjung yang menghabiskan malam di Bukit Holbung? Karena kalau menurut saya pemandangan sini tuh bagus ya. Terus suasana juga asri. Tempatnya strategis. Kemudian pemandangannya tuh kayak view-nya tuh lebih cantik gitu kalau dilihat, dan juga nggak terlalu berat untuk yang pemula ngecamp di sini. Menurut saya sudah bagus, jalan juga sudah tidak curam kali gitu kan. Kemudian ada juga yang naik kereta kan buat kesini, tangganya juga udah bagus, nggak ada yang jelek. Untuk treknya bagus-bagus aja, nggak ada untuk kesulitan kita naik ke sini. Apalagi ini kita lagi berada di Bukit Dua gitu kan Kak. Mungkin nggak terlalu capek. Kalau saran saya sih kamar mandi yang di bawah tadi tuh harus lebih diperbaiki lagi. Terus harus lebih baik lagi untuk kamar mandinya, karena kan terlalu jauh juga untuk turun ke bawah. Kemudian disediakan juga seperti tempat sampah yang besar gitu Kak, karena pengunjung di sini yang kemah di sini juga bingung kadang kalau bawa sampah kan harus turun ke bawah jauh gitu Kak. Jadi menurut saya harus ada plastik besar untuk membuang sampah tersebut. Bukit Holbung menawarkan sensasi berkemah di dataran tinggi, dipayungi oleh gemerlap bintang yang pasti memberikan kesan mendalam. Keindahan alam Bukit Holbung memang sudah terkenal dan digemari banyak kalangan. Tak heran, salah satu film yang mengangkat tema keluarga Batak dengan judul Ngeri-Ngeri Sedap memanfaatkan Bukit Holbung sebagai lokasi pengambilan adegan. Destinasi wisata kedua ini adalah wisata Patung Kristus di Bukit Sibeabea. Bukit Sibeabea sendiri sebelumnya memang sudah sering menjadi spot favorit bagi wisatawan karena menawarkan pemandangan Danau Toba. Nah, untuk patung Yesus Kristus sendiri ini dibangun sejak tahun 2018 dengan ketinggian 61 meter. Nah, ini kawasan ini merupakan salah satu ikon bagi Kabupaten Samosir dan juga menjadi objek wisata religi bagi umat Kristen. Destinasi terakhir yang kami singgahi adalah Huta Sialagan, kampung adat suku Batak Toba di Ambarita, Kabupaten Samosir. Huta berarti desa atau kampung, sedangkan Sialagan adalah nama marga raja pendiri desa. Kampung ini terdiri dari 8 rumah adat suku Batak Toba. Tak jauh dari deretan rumah ada sebuah pohon yang di bawahnya terdapat meja kursi dari batu, yang disebut batu kursi persidangan, sebagai tempat raja dan para petinggi memutuskan perkara. Orang Batak itu segala persoalan, apapun persoalan harus dirapatkan. Jadi orang Batak itu tidak boleh ngambil keputusan pribadi, selalu musyawarah.
seperti saya bilang tadi, orang kawin harus dirapatkan, orang meninggal juga harus dirapatkan. Cuman kelebihannya Raja Sialagan bikin tempat untuk itu semua. Apapun persoalan di Sialagan harus dirapatkan di istana. Bertambah hari, bertambah penduduk, bertambah kejahatan, maka ini menjadi persidangan. Selain mendengar cerita tentang riwayat Huta Sialagan, wisatawan yang berkunjung juga diajak menari tortor, tarian tradisional khas Sumatera Utara. Sebelumnya, pengunjung juga diberi aksesoris khas suku Batak, yakni kain ulos dan ikat kepala atau sortali. Pengunjung kemudian mengikuti gerakan tortor yang diperagakan pemandu ditemani alunan musik khas Batak yang berasal dari alat musik tradisional. Momen yang sangat menyenangkan dapat menari bersama wisatawan, mengenakan aksesoris tradisional ditemani alunan musik di tengah desa adat Sialagan. Tarian ini juga menjadi penutup perjalanan saya di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Wisata budaya di Huta Sialagan menjadi pelengkap sekaligus penutup dari perjalanan saya di kawasan destinasi super prioritas kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Mira Rahmalia, Terry Fastiba, Tim Liputan CNBC Indonesia.